akhirnya lelah juga. Seharian naik teman-teman. Ngopi yang bersiang lebih sore. Halo, jumpa lagi sahabat Shopee, teman-teman dari Shopee River. Video kali ini saya akan curhat teman-teman. Curhat tentang Shopee, yang pada intinya saya punya akun Shopee, aktif dari hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa ya? Nah, hari Selasa itu, dan sekarang udah hari Sabtu. Udah 4 hari ya teman-teman. 4 hari itu saya baru dapat 3 order teman-teman. Jadi teman-teman, saya kasih lihat pendapatan saya ya. Jadi selama 4 hari saya dapat segini, 28.000. Kamu pendapatan bisa dilihat. Ini sekarang hari ini dapat 1. Saya buka dari jam 9 pagi sampai malam. Kemarin dapat 1. Itu juga saya bawa ke daerah yang ramai. Terus untuk tanggal 5 nya saya juga dapat 1 juga, dari pagi sampai sore, nggak sampai malam, sampai sore. Terus untuk aktifnya kan tanggal ya, dan 2 hari ini gagu teman-teman, nggak ada yang nyangkut sama sekali. Jadi apa ya, menurut saya itu ya, gimana ya, kita kan, saya terus terang, saya baru maksudnya baru punya aplikasi ini. Jadi kalau teman-teman pemula memakai apa namanya, yang sudah dapat akun dari Shopee pun pasti akan mengalami seperti yang saya alami ya, apalagi kalau mainnya lawaran. Saya ini mainnya lawaran, nggak pakai aplikasi tambahan dan lain sebagainya. Jadi kemarin tuh sempat ketemu teman-teman dari teman-teman Shopee yang ada di lapangan. Itu bilangnya kalau aplikasi murnian nggak bakal dapat order bang. Jadi harusnya memang katanya ya lebih sedikit lah pakai aplikasi tambahan katanya. Nah, kalau memang mau lawaran teman-teman katanya suruh ke daerah-daerah kami. Jadi intinya ini ya teman-teman, kalau mempunyai aplikasi baru seperti saya, alangkah baiknya kalau kita main akun polosan tidak pakai aplikasi tambahan. Itu saran dari teman-teman yang lain, dan menurut saya juga itu sudah saya alami. Kalau ke daerah kami, saya sempat nggak keambil 1 orderan itu teman-teman, karena memang saya tujuan saya waktu itu tidak order sih. Jadi apa ya namanya, saya coba hidupin waktu saya main, saya mencoba selagi ada keperluan waktu itu. Nah, saya coba, saya aktifin ngangkut 1 teman-teman, saya ambil, terus saya masih saya hidupin lagi, setelah masuk lagi nggak keambil teman-teman. Jadi saya nggak outputnya, jadi nggak keambil untuk orderan. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita pemula
baru banget daftar, baru banget aktif aku. Kalau mau murnian ya ke tempat rame, cuman kalau mau main di pinggiran kayak seperti saya itu ya, untuk informasi dari teman-teman juga, itu suruh pakai aplikasi tambahan atau yang sering disebut itu tuyul teman-teman. Nah, saya ini kalau saya ini intinya bukan saya nggak mau pakai tuyul ya atau gimana ya, saya belum berminat teman-teman sampai saat ini ya, intinya belum berminat, jadi belum berminat. Kalau menurut saya sih namanya apa namanya, kita nyari duit orderan itu tuh intinya hobian. Mau kita pakai tuyul, mau kita pakai tambah dan benda-benda itu, atau mau kita pakai murnian, itu intinya itu kalau kita hobi, mau rezeki kita hari itu sekitar kita dapat banyak, pasti dapat banyak pengen masuk komunitas ini. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi saya ngeluh banget, dan saya ingin apa namanya, pengen lah gitu ya, menyampaikan sesuatu ke teman-teman, bahwasannya ya pengalaman lah, pengalaman saya. Jadi dikasih pengalaman saya dari saya awal mula daftar. Nah, ini saya mau cerita sedikit nih. Jadi untuk mendapatkan akun Shopee itu banyak sekali perjalanan yang harus saya tempuh teman-teman. Shopee, saya berpikiran bahwasannya, wah nanti saya keluar dari kantor Shopee saya bisa narik gitu. Tapi ternyata setelah saya keluar dari kantor Shopee itu belum bisa aktif. Jadi aktifnya itu nunggu 3 hari teman-teman. Jadi 3 hari dari pendaftaran itu minimum. Jadi bisa sampai 1 bulan teman-teman. Bagi teman-teman yang mau daftar, itu inilah yang saya alami. Setelah aktif teman-teman, yang saya bilang tadi, nih saya bikin video nih. Setelah saya aktif ini saya rekam teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi saya nyalain, saya senang banget tuh, aku sudah aktif, akun Anda sudah aktif. Ternyata setelah saya aktifin kayak gini, saya tunggu sampai lama banget, sampai lama dan lama banget, sampai 2 hari gagu, hari ketiga baru dapat 1 dan udah gak nyangkut lagi sampai saya selesai order. On itu saya onin terus, jadi nggak saya matiin, walaupun saya di rumah nggak saya matiin 24 jam, 1 kali 24 jam itu di hari pertama aktif ke hari keduanya. Untuk hari kedua ketiga saya matiin malam, saya tarik dari pagi, pokoknya saat dari itu HP nggak saya matiin sampai saya bawa narik lagi, saya bawa pilih lagi, bensin habis lagi, sampai begitu terus sampai hari ketiga itu baru saya dapat orderan 1 dan nggak nyangkut lagi teman-teman. Itu dapat saya jam 1 siang. Nih, akun saya nih, saya dapat jam 1 siang nih teman-teman. Saya kasih riwayat order saya. Jadi riwayat order saya nih, saya mulai dapat jam 1 siang. Ini tanggal 5 ya, tanggal 5 Agustus. Tuh, jam 12.38. Jadi makan siang teman-teman ya, makan siang jam 12.38. Terus di hari keempatnya, ini saya bentar maaf keluar saya. Di hari keempatnya di tanggal 6 teman-teman, tanggal 6 saya dapat juga siang juga teman-teman, jam 2 siang saya dapat, jam 2 siang, kurang 1 menit jam 2 teman-teman. Terus untuk hari yang ke 7
Itu hari yang ke-7, hari yang ke-7, hari yang ke-5 nih tanggal 7 bisa. Nah, saya dapat sore teman-teman, jadi jam 6 sore, jam 6.15 ini. Nah, itulah riwayat waktu saya. Untuk jam-jam lain mah nggak ada ya, jam-jam lain itu nggak ada. Misalkan kayak kita ketik nih, nih kosong ya, tanggal 3 juga kosong. Kalau ada orderan tanggal 2 kosong juga, itu memang kosong semua. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi intinya jangan pernah menyerah lah, intinya seperti itu. Kalau misalkan memang akun kita akun baru dan gagu, anyap, sepi, itu kuncinya satu, dibawa ke tempat ramai teman-teman. Kalau mau ramai seperti teman-teman yang lain, bisa pasang yang namanya aplikasi tambahan atau tuyul atau PGPS dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu kalau memang kita mau benar nyari duit ya. Itu memang kayak pihak Shopee kemarin saya dapat info dari teman itu bahwasannya ada yang suspend itu jadi dipikirnya itu apa namanya, karena pelanggaran, kedeteksi adanya pelanggaran. Nah, anehnya di Shopee ini jadi pelanggarannya itu monoton, ambil order monoton, masuk dilarang. Sebenarnya kalau kita secara logika aja, kita sebagai orang kerja nyari duit kan nyarinya duit, bukan nyari tempat lain yang sepi. Jadi intinya kalau memang kami di situ, kenapa sih kalau kita harus beda kan kayak gitu, mau sebuah orderan, mau orderan, kita di situ aja kayak gitu. Jadi nggak bijaksana lah ya, menurut saya sih seperti itu. Nggak dikasih prioritas gitu sebagai apa namanya, driver baru atau partner barunya si Shopee gitu ya. Jadi mitra baru itu maksudnya nggak dikasih terus gitu, malah barunya kasih, kalau bahasa kitanya training, sama orang training itu kan harusnya dicoba terus gitu, dikasih terus gimana performanya. Nah, setelah berjalan performanya ternyata jelek, nah itu baru dipersulit ordernya, itu bisa masuk akal ya teman-teman. Ini mah kita baru mulai aja, kita udah sepi gitu. Jadi memang mengundang buruk jadinya kayak gitu. Kalau menurut saya ya, untuk ya sebenarnya maaf ya, maaf yang sebesar-besarnya gitu, memang yang saya alami seperti itu di lapangan ya. Nggak mulus, nggak seperti yang saya bayangkan. Kalau saya daftar Shopee driver, saya dapat orderan banyak, melimpah, saya dapat rezeki banyak kayak gitu. Jadi ternyata enggak seperti yang kita bayangkan. Kita udah muter-muter semua hari sampai habis bensin, bahkan sampai habis rokok, sampai habis uang saku, belum juga dapat order. Jadi kalau intinya, kalau menurut saya sih boleh nggak sih ya bang pakai itu fake GPS gitu kan, atau tuyul gitu. Kalau menurut saya sih sah-sah aja lah, monggo aja gitu, silahkan. Bagi yang mau pakai silahkan, yang mau enggak juga silahkan. Kayak seperti saya ini, saya nggak pakai karena saya senang gitu, saya senang nggak pakai gitu. Jadi kalau yang senang juga itu mah saya sih fine aja gitu, monggo silahkan gitu, karena nyari duit yang intinya kamu nggak merugikan perusahaan gitu kan. Kalau perusahaan Shopee itu kan intinya apa namanya, kalau kita merugikan perusahaan itu intinya itu kita orderan fiktif dan sebagainya yang itu udah kita ulas sedemikian rupa yang bikin rugi pihak Shopee gitu. Kalau cuma fake GPS dan sebagainya itu kalau menurut saya sih sah-sah aja. Memang mungkin karena orderan Shopee-nya mungkin masih sedikit atau bagaimana, kita nggak ngerti ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu saya alami, dari saya punya atribut, dari saya pendaftaran sampai aktivasi, bahkan sampai mengorder. Jadi nggak seperti yang saya
bayangkan, saya pikirkan bahwasannya punya aplikasi Shopee terus dapat banjir order, itu enggak. Jadi intinya saya udah 4 hari, udah 5 hari, 4 hari 5 hari cuma baru dapat orderan 3. Teman-teman tadi bisa lihat saya cuma dapat 3 orderan. Jadi pahit teman-teman. Intinya seperti itu di Shopee ini. Jadi kalau misalkan bayang nggak sih bang kalau pakai namanya pakai kayak gitu ya tetap bahaya gitu. Tapi kalau demi kita, karena kita kan kerja mau nyari duit gitu, mencari hasil gitu, bukan sekedar kita kesono kemari bawa atribut dan tidak dapat order seperti yang saya lakukan itu, habis bensin, habis modal, uang jajan dan lain sebagainya, tapi orderannya sepi atau hanya gitu. Cuman memang sebagian dari teman-teman ini memberi solusi ke saya karena memang saya alami seperti itu. Ada yang ngasih solusi apa untuk bawa ke tempat kami dulu biar gacor gitu, nanti baru ke pinggir mainnya gitu. Ada yang bilang apa pakai ini aja, pakai apa yang namanya aplikasi tambahan ikut berbayar atau member kayak gitu. Jadi semua itu dari rekan-rekan yang masuk dari rekan-rekan itu saya sharing semuanya, cuma saya belum siap untuk itu, jadi saya masih manual teman-teman ya, jadi saya masih orian lah kayak gitu. Jadi ya sudah dapat 3 ya syukurlah kayak gitu. Dan untuk berikutnya mudah-mudahan akun saya jadi kacau, tambah rame, terus ya pokoknya ya bisa lah kita buat jalan, buat makan keluarga. Lagi sekarang keadaan pandemi ini uang susah gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Bagi teman-teman pemula yang baru daftar jangan kaget, saya hanya ngasih sharing sedikit ya yang saya alami itu seperti itu. Jadi intinya seperti itu, bagi yang akun baru pasti intinya akan sepi order gitu. Nggak tahu ya nanti kedepannya seperti apa nih. Nah, ikutin terus yang penasaran, ikutin terus channel saya nanti Magic Poker, nanti kami akan menayangkan memberi info-info terbaru tentang seputar penarikan saya di Kotang Sopiaan ya. Kotang Sopiaan nanti akan mengasih info terbarunya, update terbaru, info update terbarunya mengenai orderan. Oke teman-teman, nggak usah lama-lama saya bercerita nanti bosan. Oke teman-teman, segitu dulu ya info dari saya atau curhatan dari saya. Saya tidak ada keinginan untuk menyinggung atau menyindir pihak manapun. Yang intinya kita kerja ya yang penting dapat hasil dengan cara yang baik lah gitu teman-teman. Jadi saya mohon maaf juga apabila perkataan saya masih belepotan, kurang teratur, kurang bagus. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Memang saya kali ini juga belajar ngomong di depan kamera teman-teman ya, nggak biasa ngomong depan kamera, baru kali ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, memang saya dasarnya orang jalanan, jadi ngomongnya masih belepotan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan semuanya. Oke, saya akhiri. Selamat malam, salam garis jalan.